Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Lindungilah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Tuntunlah kami bila kami tersesat. Pimpinlah kami sampai akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhankulah gembalaku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu. Oleh karena dosa-dosa kami, kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami sering mengabaikan dan tidak peduli terhadap keadilan, terhadap mereka yang hak-hak hidupnya dirampas, dan terhadap jeritan orang-orang lemah. Seringkali kami kehilangan kasih terhadap sesama. Bahkan seringkali kami ikut menyebarkan kebencian. Kami mengaku telah lalai dalam mengerjakan tanggung jawab kami sebagai orang yang dimerdekakan. Lalai dalam mengisi kemerdekaan yang adalah anugerah Tuhan. Kami mohon, ampunilah kami ya Tuhan. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa kami. Amin. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku,
sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari surat 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan, ucapan syukur, dilanjutkan dengan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaannya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari membawa dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku Zinune numero 261, Ya Ezumang. Yehovah,
Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49, Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa, jika pada hari ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan, boleh berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan, di dalam mensyukuri betapa besar kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan terlebih ya Bapa, Engkau boleh memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini, boleh datang di hadapan Tuhan, di dalam mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kepadamu Bapa, tenangkanlah setiap hati kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu boleh menjadi sukacita dan berkat yang baru bagi setiap kami. Anugerahkan kekuatan, kemampuan dan hikmat daripada Tuhan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada minggu ini dikutip dari Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan.
sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang saat ini sedang beribadah di rumah, mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan dari rumah pada minggu ini, kita masih boleh tetap menikmati sukacita, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena jika kita hidup hingga detik ini, itu semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Kita percaya, kita aminkan, kita berdoa dan kita berharap bahwa keadaan ini akan segera berlalu. Pada waktu yang tidak akan begitu lama lagi, kita akan boleh bertemu kembali, beribadah bersama di rumah Tuhan dalam persekutuan dengan saudara-saudara kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini sudah sangat familiar bagi kita. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena untuk memperoleh uang, banyak orang menggunakan berbagai cara, baik dengan cara yang terpuji maupun dengan cara yang tidak baik, bahkan dengan cara merugikan orang lain hanya demi mendapatkan yang namanya uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu ini ialah manusia tidak untuk diperjualbelikan. Banyak orang pada zaman ini, bukan hanya pada zaman dulu, ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan uang dan menjual orang lain, menjual sesamanya hanya untuk mendapatkan uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang terjadi dengan Yudas. Yudas ini sudah sangat terkenal. Ia adalah seorang murid Yesus. Ia adalah seorang yang sangat dekat dengan Yesus, yang setiap hari dekat dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus. Tetapi Yudas ini, ia tega, ia rela mengkhianati dan menjual Yesus hanya dengan 30 perak. Hanya karena uang, Yudas tega dan mampu mengkhianati seorang Tuhannya, seorang sahabatnya, seorang yang dekat dengan dia. Sekali lagi, karena apa? Karena Yudas dibutakan oleh uang. Matanya dibutakan oleh uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering mendengarkan nasihat yang mengatakan berpikirlah sebelum bertindak, karena menyesal kemudian tiada gunanya.
Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini banyak hal yang membuat kita menyesali sesuatu hal yang sudah terjadi. Kita sering sekali menyesali tindakan kita. Kita sering sekali menyesali apa yang sudah kita ucapkan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah survei yang dilakukan di Belgia, dilakukan survei kepada warga yang berusia 60 tahun tentang apa saja penyesalan-penyesalan terbesar yang mereka rasakan sepanjang hidup mereka. Dalam survei itu ada 72%, hasilnya ialah ada orang tua yang berusia 60 tahun itu menyesali telah mengabaikan waktu untuk bekerja dengan baik pada masa mudanya. Ia menyesali bahwa ia telah menyanyiakan masa mudanya. Ada 67% yang menyesali, merasa bersalah, mengapa saya memilih pekerjaan ini. 63% dalam survei itu Bapak Ibu, mereka menyesali tidak mendidik anak-anak mereka dengan benar dan baik. Ini juga sangat penting Bapak Ibu. Mari kita mendidik anak-anak kita selagi masih muda, karena ketika mereka sudah beranjak dewasa bahkan sudah tua, mereka tidak akan bisa lagi dididik untuk hal yang benar. 58% ada yang menyesali mengapa dulu saya tidak berolahraga dan menjaga kesehatan. Tentu kelompok yang menyesali tidak berolahraga dan tidak menjaga kesehatan ini adalah mereka yang pada masa tua sakit-sakitan. Dan 11% lansia itu menyesali karena mereka tidak memiliki cukup banyak uang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah beberapa contoh-contoh penyesalan-penyesalan. Benar bahwa memang penyesalan itu tidak pernah datang di awal. Ia selalu datang di akhir ketika sesuatu telah terjadi. Namun bagaimanapun, penyesalan adalah hal yang baik jika penyesalan itu disertai dengan perubahan. Itulah yang terjadi dengan Yudas. Yudas yang telah menyerahkan Yesus kepada para ahli-ahli Taurat dengan imbalan 30 perak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 30 perak itu pada zaman itu sama dengan harga seorang budak. Jadi harga Yesus yang 30 perak itu bagi Yudas, dalam pikirannya Yesus sama dengan seorang budak yang dinilai dengan harga 30 perak. Jika ditanyakan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal apa yang paling menyakitkan yang dilakukan oleh seorang sahabat, yang dilakukan oleh seseorang yang dekat dengan kita, maka jawabnya ialah pengkhianatan. Dan inilah yang dirasakan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yudas terhadap Yesus. Ia mengkhianati Yesus, ia menjual Yesus dengan harga senilai seorang budak, yaitu 30 perak. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ketiga pada perikop kita pada minggu ini dikatakan bahwa ketika Yudas melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, maka menyesallah ia. Mengapa Yudas menyesal? Karena Yudas tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa seberat itu hukuman yang akan diberikan kepada Yesus.
Istilahnya Bapak Ibu Saudara dalam bahasa kita, iwai mana mege Yuda adalah kece-kece. Iwai mana mege Yuda adalah main-main. Karena Yudas menyadari bahwa Yesus tidak bersalah, maka ketika Yesus dibawa kepada pengadilan, Yesus akan membela dirinya dan ia akan dinyatakan tidak bersalah dan Yesus akan dibebaskan. Barangkali itulah yang ada di dalam pikiran Yudas. Sehingga ketika apa yang dia pikirkan sebelumnya tidak seperti apa yang sudah terjadi, maka di sanalah timbul penyesalan. Ayat 3 mencatat, menyesalah ia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita banyak mendengar, melihat, dan menyaksikan. Ketika orang melakukan sesuatu hal, maka dia baru menyesal. Bahkan akhir-akhir ini kita banyak melihat, kita banyak membaca di media sosial. Banyak orang yang pada akhirnya minta maaf sambil menangis ketika dibawa kepada penegak hukum. Khilaf katanya, karena tadi berkomentar, karena tadi menyampaikan sesuatu pendapat di media sosial tanpa berpikir sebelumnya. Apakah ini bermanfaat untuk orang lain? Apakah ini merugikan orang lain? Apakah ini menjadi berkat bagi orang lain atau tidak? Pada akhirnya minta maaf sambil menangis lalu berkata khilaf. Itulah yang terjadi dengan Yudas. Ia tidak berpikir sebelumnya bahwa akibat dari perbuatan saya akan seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam penyesalan yang dirasakan oleh Yudas, ia datang kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ia mengembalikan uang yang 30 perak itu. Dan ia berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik sekali. Dan ini boleh menjadi pembelajaran bagi setiap kita pendengar. Pada ayat yang keempat bagian terakhir, ketika Yudas datang kepada para tua-tua dan kepala imam-imam itu, ketika ia berkata aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah, apa jawab mereka? Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ini sangat menarik, boleh menjadi pembelajaran bagi kita. Tadi mereka sudah kompak, sekongkol, tetapi ketika Yudas menyesal dan ia mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah, mereka malah berkata itu bukan urusan kami, itu urusanmu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yudas mengalami tekanan yang amat dalam. Yudas mengalami penyesalan yang amat dalam. Karena ia tahu bahwa tindakan eksekusi mati dengan cara salib yang ditimpakan atas Yesus tidak punya dasar hukum yang sah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sayangnya penyesalan yang dialami oleh Yudas sudah terlambat. Karena tekanan yang dia alami, pada akhirnya ia mengambil jalan pintas. Ia mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan dirinya. Kita bisa melihat pada ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana tema renungan kita pada minggu ini, manusia tidak untuk diperjualbelikan. Benar bahwa manusia bukanlah hal yang dijual belikan.
Manusia tidaklah sama dengan barang. Dalam ayat hafalan kita dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, ia berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yesus Kristus telah membeli kita dengan darahnya. Ia membayar kita dengan darahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun mungkin tidak terang-terangan, kita harus mengakui bahwa di zaman ini masih ada praktik menjual manusia. Dan bahkan mungkin dalam kehidupan kita setiap hari, secara tidak langsung kita tidak menjual sesama kita, tetapi ada model dan gaya yang lain. Istilahnya lawa bakheda i amava doi nabunia. Banyak anak-anak muda zaman sekarang menjual nama orang tuanya demi mendapatkan sesuatu hal. No iwa bapagu bekhenia daa. I amava doi dali fusania si sobafaka. Asalkan dia memperoleh keuntungan, asalkan dia memperoleh kebaikan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itu juga adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Maka jangan pernah menjadi seperti Yudas. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyadari bahwa setiap kita, baik saya maupun Bapak Ibu, pernah melakukan hal yang salah. Lalu ketika kita melakukan hal yang salah, kita menyesal. Setiap kita juga pernah melakukan hal yang keliru. Lalu ketika kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan keliru, maka kita menyesal. Tetapi tidak semua orang mampu belajar dari kesalahan dan penyesalan yang mereka alami. Banyak orang menyesali perbuatannya, tetapi tidak segera memperbaiki pola hidupnya. Tidak segera memperbaiki gaya hidupnya yang salah. Seperti yang dilakukan oleh Yudas. Yudas dalam perikop ini mengaku bahwa ia bersalah. Yudas menyesal bahwa ia telah melakukan pengkhianatan terhadap Yesus. Tetapi penyesalan dan pengakuan Yudas tidak disertai dengan pertobatan. Seharusnya Bapak Ibu, ketika Yudas sudah sadar dan menyesal, ia datang kepada Yesus, mengaku bahwa ia salah, dan meminta pengampunan kepada Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yudas, ia malah mengambil jalan pintas yang menggantung dirinya, ia membunuh dirinya. Bunuh diri bukanlah solusi untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Dalam hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan jangan membunuh. Karena dengan membunuh termasuk membunuh diri kita sendiri adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan. Melalui perenungan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini Bapak Ibu Saudara, kita diajak. Kita jangan hanya berhenti pada pengakuan dan penyesalan seperti yang dilakukan oleh Yudas. Tetapi biarlah dalam setiap penyesalan yang kita alami dan yang kita rasakan, kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, berkomitmen untuk tidak mengulang lagi perbuatan yang sama, tidak hidup di dalam perasaan bersalah seperti yang Yudas lakukan. Karena tekanan yang amat dalam, karena perasaan bersalah yang amat besar, pada akhirnya kekuatan roh jahat yang ada di dalam dirinya mendorongnya untuk mengakhiri hidupnya.
Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah memberikan peluang bagi iblis untuk menguasai hidup kita. Ketika kita menyesali perbuatan kita, segeralah datang kepada Tuhan dalam penyesalan, permohonan ampun, dan berkomitmen untuk tidak mengulangnya lagi. Tidak hidup di dalam rasa bersalah dan bertekad untuk hidup lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada akhirnya saya mau berkata, berpikirlah sebelum bertindak. Pikirkanlah setiap tindakan yang akan kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayat hafalan 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada malam hari ini, bahwa sesungguhnya Bapa, setiap kami manusia telah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang mahal. Engkau mengingatkan kami agar kami boleh jauh dari perbuatan seperti yang dilakukan oleh Yudas. Tolonglah kami Bapa, dan mampukanlah kami agar kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi, kami telah dengar firman-Mu. Kami telah dengar firman-Mu, Tuhan Allah semesta. Resapkan di hati kami agar tak terlupa. Berkatilah pada kami agar kami sejahtera semua. Sucikanlah jiwa kami padamu berkenan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyambutnya dengan mengakui iman kita bersama segala orang percaya di seluruh dunia. Jemaat diundang berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Hendak kami
bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami sepanjang ibadah ini boleh berlangsung. Kami percaya bahwa setiap jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada ibadah kami boleh membawa di hadapan Tuhan persembahan kami. Kami memohon terimalah persembahan setiap jemaat-Mu Tuhan, agar boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan mereka yang telah Tuhan anugerahkan dan percayakan bagi mereka. Tuhan anugerahkan kekuatan dan kemampuan di dalam mereka melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Engkau tolong setiap umat-Mu Tuhan di dalam menggapai setiap cita-cita dan harapan mereka. Engkau mampukan mereka Tuhan untuk meraih masa depan yang lebih indah. Terlebih-lebih anak-anak di masa pendidikan, kami memohon Tuhan anugerahkan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan mampukan mereka untuk boleh mengikuti proses pembelajaran dari rumah. Biarlah masa depan anak-anak kami boleh menjadi masa depan yang indah dan cemerlang. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu di dalam berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang mereka alami. Baik persoalan karena sakit penyakit. Kami memohon di dalam nama Yesus, Engkau boleh menyatakan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Terlebih-lebih bagi saudara-saudari kami yang telah terpapar COVID-19. Dimanapun mereka berada pada saat ini Bapa, kami memohon belas kasih-Mu. Engkau boleh menyatakan di dalam kehidupan mereka. Engkau menjamah tubuh mereka Bapa. Biarlah setiap virus-virus yang ada di dalam tubuh mereka tidak berdaya, boleh dimatikan melalui obat-obat dan melalui kuasa Tuhan Yesus, sehingga kesembuhan boleh terjadi bagi mereka. Bagi setiap umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan karena masalah di dalam pekerjaan, kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau membukakan jalan keluar bagi mereka. Biarlah setiap persoalan dan pergumulan apapun yang dialami oleh umat-Mu tidak membuat mereka semakin jauh daripada Tuhan, tetapi biarlah mereka boleh semakin dekat dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang bekerja di rumah sakit, para medis. Kami memohon kepadamu Tuhan, mampukan dan kuatkan mereka untuk boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan. Kami memohon Tuhan, bentengi dan tutup bungkus mereka Tuhan, agar mereka boleh terjauhkan dari virus-virus yang sedang mewabah di pulau kami, Pulau Nias. Kami memohon Tuhan, berkatilah pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Anugerahkan mereka kepemimpinan yang baik. Anugerahkan hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dalam setiap keputusan-keputusan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang menderita karena kekurangan kebutuhan. Anak-anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu, para yatim piatu.
para janda yang tidak terurus, mereka yang tidur di jalanan karena tidak memiliki rumah. Kami memohon Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Jadikanlah setiap orang yang ada di sekitar mereka boleh menjadi saluran berkat untuk menolong dan mencukupkan kebutuhan mereka. Kami percaya bahwa Allah sanggup menolong dan menjawab setiap kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan ini. Kami percayakan dan kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Yesus Kristus yang akan bersama dengan kami, yang akan menyertai dan memberkati kami. Kami siap mengiring dan mengikut Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami. Dan inilah doa kami yang sungguh jauh dari kesempurnaan. Kami memohon, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi telah dan sudah kau beri. Shalom. Shalom. Silakan duduk.